Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Sahabat Kristus, sejak saya keluar dari rumah sakit setelah dirawat karena mengalami COVID, ada banyak makanan yang harus saya hindari. Hal ini dikarenakan saya punya komorbid atau penyakit bawaan berupa diabetes. Kadar gula darah saya waktu itu tinggi, termasuk yang di atas normal. Ada banyak orang yang meninggal karena memiliki penyakit bawaan diabetes. Puji Tuhan, saya boleh disembuhkan meskipun kadar gula darah saya termasuk yang di atas normal. Setelah sembuh, saya harus menghindari banyak makanan, terutama yang manis. Berbagai makanan yang dahulu merupakan kesukaan saya, bahkan hampir setiap hari saya beli, sekarang harus saya tolak dan saya hindari. Meskipun setiap hari ditawari oleh penjual makanan yang lewat di depan rumah. Bakpao, roti pisang, jajan gorengan, es teh, es buah, dan sebagainya. Saya harus berkata tidak terhadap makanan dan minuman tersebut. Saya harus berkata tidak ketika penjual menawarkan dagangannya di depan rumah saya. Dalam kehidupan iman kita, ketika kita melangkah mengikut Tuhan Yesus dengan lebih sungguh, ternyata ada banyak hal yang harus kita tinggalkan dan yang harus kita tanggalkan. Kalau sebelumnya berkata kasar itu wajar, berbuat dosa itu biasa, berbohong itu hal yang umum, atau menyakiti orang lain itu hal yang lumrah. Ketika kita bertobat, maka banyak hal yang harus kita buang. Rasul Paulus berkata, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku." Apa keuntungannya? Paulus sebelumnya adalah seorang yang menganiaya para pengikut Kristus. Hal itu membuat dia ditakuti dan disegani oleh banyak orang. Dia beranggapan bahwa dia sedang menjalankan kewajiban agamanya. Namun ketika dia sudah ditangkap oleh Kristus, segala sesuatunya dianggap rugi. Dia menjadi seorang yang rela menderita demi pengenalannya akan Yesus. Dia tinggalkan kewibawaannya sebagai seorang yang terpelajar, yang disegani banyak orang, menjadi seorang hamba yang melayani. Sahabat Kristus, mengikut Kristus itu ada banyak hal yang harus kita tinggalkan. Ada harga yang harus dibayar mahal. Ada kebiasaan yang tidak lagi bisa kita ikuti. Manusia lama yang penuh kedagingan ini harus ditanggalkan. Pernahkah Anda ketika sudah bertobat dan mengikut Tuhan, mau berbuat dosa rasanya berat? Padahal dulu sudah biasa dan tidak ada masalah. Sebelum saya benar-benar bertobat, ngomong kasar itu seperti tanpa beban. Tapi ketika sudah di dalam Tuhan, rasanya mulut ini seperti panas dan ada yang menahan. Kalaupun terpaksa keluar kata-kata kasar, biasanya ada penyesalan begitu lama. Saya ini punya kebiasaan membaca atau melihat sesuatu yang mengarah pada pornografi, baik bacaan atau video. Bagi saya itu hal yang biasa. Tapi ketika sudah mengikut Tuhan dengan lebih sungguh lagi, rasanya seperti ada perasaan bersalah dalam hati saya ketika saya melihat hal-hal tersebut.
Mari saat ini kita periksa, adakah sesuatu yang berbeda dari hidup Anda saat mulai mengenal Tuhan secara kesungguhan hati? Atau Anda merasa biasa saja ketika jalan bersama dengan Tuhan? Kita mengenakan pakaian yang baru, pakaian yang lama sudah semestinya kita buang. Mari kita berjalan mengikut Tuhan Yesus dengan lebih maksimal lagi, tidak lagi sembarangan dan tidak lagi main-main. Bahkan kalau perlu kita berani berkata, segala sesuatu di masa lalu dianggap rugi dan dianggap sampah oleh karena memperoleh Kristus lebih mulia dari segalanya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima dan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa mengikut Engkau itu adalah lebih indah, lebih mulia, lebih istimewa dari apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan kami di masa yang lalu. Oleh karena itu Tuhan, semua hal kebanggaan kami di waktu yang lalu, semua hal yang menyenangkan di waktu-waktu yang dulu, kami anggap sampah, kami anggap rugi. Karena ketika kami mengenal Engkau, itu lebih mulia dari segalanya, itu lebih berharga dari apapun juga. Ampuni kalau selama ini kami bangga dengan dosa-dosa kami. Ampuni kalau selama ini kami nyaman dengan kebiasaan buruk kami. Ampuni kalau selama ini kami suka dengan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan mulai hari ini kami mau berkata, aku adalah pengikut Engkau ya Tuhan. Kami adalah pengikut Kristus. Dan biarlah kami boleh menjalani dengan setia hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini komitmen kami, ini hidup kami, dan ini pernyataan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa kiranya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan sempurna atas setiap kami, anak-anak Tuhan yang mendengar rekaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pengikut Kristus dengan menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Salam dari saya Oki Rarjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.